Ditemukan oleh Theodor Maximilian Blihard pada tahun 1851. Parasit ini ditemukan selama otopsi mumi Mesir. Heteropis ditemukan di Timur Tengah, Eropa Barat, dan Afrika. Mereka menggunakan spesies yang berbeda untuk melengkapi gaya hidup kompleks mereka. Manusia dan mamalia lainnya adalah hospes definitif. Hospes perantara pertama adalah siput dan perantara kedua adalah ikan. Mamalia yang bersentuhan dengan parasit adalah anjing, manusia, dan kucing. Manusia dan mamalia akan bersentuhan dengan parasit ini melalui konsumsi ikan mentah atau terkontaminasi. Parasit ini merupakan salah satu endoparasit terkecil yang menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan infeksi usus yang disebut heteropiasis. Morfologi heteropis. Menit tetesan air mata berbentuk cacing yang ditemukan di usus kecil dari ikan, makanan burung dan mamalia. Telur sulit dibedakan dari spesies lain yang terkait sehingga tidak ada perkiraan akut tentang infeksi pada manusia. Heteropis adalah trematoda kecil, panjangnya mencapai 1 sampai 1,4 mm dan lebar 0,5 mm. Itu tertutup dengan paku seperti sisik. Pada paku itu morfologi heteropis bisa berkisar antara 50 sampai 62. Faring mereka sepenuhnya berkembang dan terhubung ke sekum usus kecil. Pengisar mereka yaitu mulut, tutup dengan paku dan tutup lubang gintal. Artinya mereka berbagi satu lubang untuk makan dan bereproduksi. Testis mereka terletak di posterior parasit dan sintetis. Ovarium terletak di parasit medial, tepatnya di atas testis. Pengisap ventral juga dikenal sebagai cetalabu lamtertal dan di ventral parasit. Penghisap ventral membantu mereka menempel pada inang. Morfologi dapat berubah tergantung pada ikan apa ia hidup. Siklus hidup heteropis. Cacing hidup dewasa terkubur di antara filiusus kecil inang, hanya membutuhkan waktu sekitar 4-6 jam bagi heteropis untuk mencapai usus kecil pada inang definitif dan bahkan lebih cepat pada inang yang tidak disukainya. Telur yang diletakkan mengandung mirasidium tetapi tidak menetas sampai mereka tertelan oleh siput. Di dalam usus siput, mirasidium menjadi sporokista yang kemudian mulai menghasilkan radia. Radia menghasilkan serkasari yang kemudian keluar dari siput, benang menuju permukaan air dan perlahan-lahan jatuh kembali. Dalam perjalanan turun mereka menghubungkan dan menembus ke dalam epitel. Di sini serkaria di jaringan otot hospes perantara kedua meliputi ikan air tawar, cephalus dan lainnya. Inang definitif seperti manusia atau burung memakan daging ikan yang kurang matang atau mentah dan menelan parasit. Hospes definitif dialami adalah kucing, anjing, rubah, serigala, pelikan, dan manusia. Patologi heteropis. Setiap cacing menyebabkan reaksi peradangan di tempat kontaknya dengan usus.
pada infeksi berat yang sering menyebabkan kerusakan pada mukosa dan menimbulkan nyeri pada usus dan diare mukosa. Kadang-kadang telur dapat masuk ke sistem pembuluh darah dan getah bening melalui mukosa masuk ke sitoseptikal dalam tubuh jantung, dapat dipengaruhi reaksi jantung di katup dan mikardium dan yang menyebabkan gagal jantung. Telurnya juga bisa masuk ke otak atau sumsum tulang belakang dan menyebabkan gangguan neurologis dan kematian. Deposit antigen dan kompleks imun yang ditinggalkan oleh heteropis di otak dan ginjal membuktikan adanya perubahan pada jaringan yang terinfeksi. Heteropis dapat menyebabkan infeksi usus yang disebut heteropisis. Infeksi dapat tanda gejala atau gejala usus dan diare lendir. Parasit ini dapat melalui apositosis sel epitel usus pada awal infeksi. Infeksi dapat menyebabkan kripta usus peradangan akut hingga kronis atau atrofi, serta fusi dan pemendekan fili.